Apa perbedaan Natal sesudah pandemi dan sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi, seringnya sih kita berkumpul bersama keluarga ya, keluarga besar. Kalau Natal sebelum pandemi itu bisa ke gereja sama ketemu teman-teman, ketemu lause dengan tatap muka. Kalau misalnya belum pandemi kan kami bisa kayak sama-sama merayakan gitu sama-sama. Yang pasti kebersamaan sama teman-teman ya yang kerasa hilang ya. Jadi kita nggak bisa ngerayain bareng sama-sama, dan tapi paling enggak di situ juga malah akhirnya bisa ngerayain bareng keluarga. Sebelum pandemi bisa ke gereja, kumpul-kumpul. Kalau sebelum pandemi belum bertemu, maksudnya offline. Kalau sebelum bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tapi kalau setelah pandemi ini agak sulit ya. Tapi setelah pandemi kita sering di rumah aja, jadi nggak berkumpul dengan keluarga-keluarga yang lain. Mungkin cuman menghabiskan dengan keluarga inti aja. Sudah pandemi itu rasanya kayak biasanya sama-sama keluarga sih. Kalau pandemi bisa ketemunya lewat Zoom atau YouTube. Secara esensi sebenarnya itu nggak ada bedanya ya. Cuma memang kalau secara kebersamaannya yang memang berasa beda banget. Kalau dulu bisa sama-sama ngerayain Natal. Kalau sekarang ya paling per keluarga demi keluarga. Tapi ya so far sejauh ini melewati Natal yang berbeda ya. Tapi bersyukurlah ya, tetap makna Natal itu tetap bisa dirasain sih di dalam keluarga juga. Sebelum pandemi tentu Natal itu kita bisa rayakan bersama-sama ya, gitu, dengan teman-teman, dengan orang yang kita kasihi, keluarga, seperti itu. Tapi karena pandemi dan saya juga anak rantau, memang akhirnya sulit untuk ngerayain bersama keluarga dan juga nggak bisa ngerayain bersama teman-teman juga di Surabaya ini. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi yang paling signifikan terasa kerepotannya ya. Jadi setelah masa pandemi nggak kerasa kerepotan yang nggak ada sensasinya gitu ya, kebersamaan dengan rekan-rekan sepelayanan gitu ya untuk mempersiapkan event Natal, bagaimana melihat jemaat terberkati melalui event-event Natal. Nah itu nggak bisa terlihat karena kan kalau sebelum pandemi kan kita bisa melihat itu gitu. Sebelum pandemi pasti kayak euforia lebih kerasa sih, terus kan gereja juga. Kalau setelah pandemi jadi kebaktiannya online, jadi kayak ya kurang aja gitu ya. Makanannya Setelah pandemi ya di rumah saja. dulu Lauso Yeni itu yang menyiapkan makanan-makanannya. Jadi di pinggir pojok itu sudah tersedia banyak makanan. Kita jemaat bisa bercengkrama, bisa ya berbicara satu dengan lainnya. Itu tidak bisa kita lakukan saat ini. Kalau yang Natal sebelum pandemi aku tuh masih bisa pergi sama keluarga, bisa kumpul-kumpul sama keluarga juga. Kalau setelah pandemi ini lebih ngerayain Natal sendiri aja sih secara pribadi.
Nah, gini dong, akhirnya ngumpul. Udah lama nih gak ketemu. Yuk kita ibadah. Jemaat, masih ada sukacita di setiap kita? Mari kita mau terus bertepuk tangan dan bersorak-sorai atas kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana
di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Shalom, selamat Natal rekan-rekan PCS semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan bagaimana Tuhan hadir dalam pergumulan saya. Selama pandemi COVID-19 pada 6 bulan yang lalu, di mana kami sekeluarga terkena COVID-19, saya harus dihadapkan pada hal yang berat, yaitu kehilangan istri saya, ibu dari kedua anak saya, yang meninggal secara tidak terduga. Di saat yang sama, anak-anak saya dan saya juga divonis positif COVID-19 dan kita harus bertahan hidup semasa isolasi mandiri. Dan saya harus berjuang hidup tergeletak di rumah sakit di kota yang berbeda dengan anak saya. Berselang 4 bulan, saya juga harus dihadapkan dengan kenyataan untuk kehilangan pekerjaan saya. Dalam beberapa bulan proses, saya harus mengalami serangan badai yang bertubi-tubi.
seperti rumors negatif, tekanan dari pikiran-pikiran negatif, kesendirian, depresi, insomnia, emosi yang tidak stabil, penolakan yang mengakibatkan diri saya tidak berarti, dan sempat terpikir untuk mengakhiri hidup saya. Di dalam segala chaos yang terjadi dan ketidakpastian, saya bergumul dan berseru pada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Jangan membuat iman saya goyah karena hal-hal yang harus saya hadapi. Saya merasakan Tuhan masih memalingkan wajahnya kepada saya, dan saya merasakan benar Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan harapan bagi kehidupan saya dan anak-anak saya. Di saat saya merenungkan tentang pemulihan akan sakit dari anak-anak saya yang isolasi mandiri di Surabaya tanpa supervisi langsung dari orang dewasa, mereka harus bertahan selama 2 minggu. Saya juga merenungkan bagaimana proses saya ditawarkan kamar di rumah sakit di saat semua itu mustahil terjadi karena semua rumah sakit pada saat itu penuh, tidak ada kamar di Jakarta, dan saya melihat banyak orang harus mengantri tidur sampai di tempat parkir daripada rumah sakit. Dan itu sangat menyelamatkan kehidupan saya dari kematian jika saya harus isolasi mandiri di rumah dikarenakan hasil lab saya tidak terlalu bagus. Atas semua dukungan dari sahabat dan keluarga yang selalu mengingatkan akan lindungan Tuhan atas kehidupan saya dan anak-anak saya sampai saat ini. Di mana Tuhan juga masih mau memakai saya untuk melayani di saat dunia menolak saya. Tuhan masih memalingkan wajahnya ke saya dan mengajarkan untuk berdiam. Dan lihatlah bahwa akulah Allahmu. Aku akan berperang untukmu. Tiap solusi dalam pergumulan saya satu-satu terjadi dikarenakan oleh kebaikan daripada Tuhan. There is a goodness of God. Dan pada Natal kali ini Tuhan mengizinkan saya dan keluarga untuk merasakan arti yang dimaksudkan. Ketika Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam pergumulan saya. Dan melalui bersama tahun ini juga Tuhan begitu nyata menyatakan kehadirannya. Ketika kita mendengarkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu hadir sebagai Bapa. Dan dia juga hadir sebagai sahabat yang menghibur. Dan menyerahkan semua pergumulan setiap kita di tangan Tuhan. Percayalah. Karena Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Amin. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
this life no harder. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Shalom jemaat Tuhan, maka mari sekarang kita masuk dalam doa sebelum kita bersama membaca firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan bersabda kepada kami, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk hari ini membaca
Bagian firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 5, 6, dan 7. Yesaya 49, saya akan membacakan langsung dari ayat 6 dan 7. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Saudara, tanggal 4 Mei 14 tahun yang lalu akan menjadi satu hari yang tak akan pernah terlupakan bagi pasangan suami istri Lori dan Chris Coble. Hari itu Lori, sang istri, sedang mengemudikan satu mobil bersama dengan mamanya dan ketiga anaknya, Kyle, Emma, dan Jane, ya, umur 5, 4, dan 2 tahun. Tapi kemalangan tidak bisa ditebak, kemalangan juga tidak bisa ditolak. Hari itu di tengah perjalanan, mobil yang sedang mereka tumpangi ini tiba-tiba ditubruk oleh sebuah truk yang sedang mengangkut barang yang penuh dengan kecepatan tinggi. Akhirnya Lori dan mamanya mengalami luka, sementara ketiga anaknya juga kemudian terluka cukup parah. Kabar dari dokter kemudian tiba sebagai vonis yang mematikan. Satu anak meninggal di tempat kejadian, satu anak menyusul meninggal di rumah sakit ketika ia coba diselamatkan. Sementara satu lagi, Kyle, anak yang terbesar. Dokter meminta persetujuan dari sang ayah untuk melepas alat penunjang kehidupan. Karena sesungguhnya otaknya sudah tidak bisa lagi menerima asupan oksigen. Jadi di satu hari itu saja pasangan ini harus dengan tiba-tiba kehilangan 3 putra-putrinya. Sebuah kemalangan yang menurut saya bukan cuma mengerikan. Ini bukan cuma sebuah tragedi, ini horor bagi hidup seseorang. Tapi seperti yang kita sering perhatikan ataupun yang sering kita amati dalam perjalanan kehidupan, banyak hal terjadi di luar pemahaman kita, bukan? Keluarga ini yang baru saja mengalami kengerian yang luar biasa ini, rupanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mengalami sesuatu yang sebaliknya. 180 derajat, sesuatu yang sangat berbeda. Kalau beberapa bulan sebelumnya mereka menerima berita horor mengerikan, tidak sampai setengah tahun kemudian, Lori kemudian menerima kabar bahwa ia hamil. Dan bukan sekedar hamil, wanita ini hamil 3 anak kembar sekaligus. Sehingga akhirnya 1 tahun kemudian, tidak sampai 1 tahun kemudian dari peristiwa kecelakaan itu, pasangan yang baru saja kehilangan 3 anak-anaknya dalam satu kejadian yang sangat tragis itu, lalu kemudian bisa menimang 3 anak yang lain. Kembali 2 orang putri dan 1 orang putra. Kabar ini disambut dengan luar biasa oleh banyak orang di Amerika sana ketika membaca berita ini. Komunitas tempat mereka tinggal yang selama ini memberi support, memberi dorongan, dukungan, memberikan perhatian, doa bagi mereka, tidak kalah gembira. Luar biasa. Sebagian ada yang bahkan bercanda mengatakan Lori ini adalah ibu dari segala kebetulan. Bayangkan dalam 1 tahun mereka kehilangan 2 orang putri dan 1 putra. Tapi kemudian setahun kemudian mereka menerima gantinya 2 orang putri dan 1 putra. Kembar 3 sekaligus. Luar biasa.
So sekali lagi, perjalanan hidup ini adalah sesuatu yang seringkali sifatnya seperti misteri, bukan? Cara Allah bekerja dalam kehidupan kita itu memang seringkali tidak bisa kita tebak. Cara Allah bekerja itu seringkali bahkan mungkin tidak masuk dalam hitung-hitungan akal kita. Kalau bicara dari kasus ini, berapa banyak wanita-wanita yang sudah menikah, bahkan menikah bertahun-tahun lamanya, menunggu kehadiran anak dalam pernikahan, rasanya begitu susah. Ya, mereka mencoba dengan segala macam cara, memakai cara-cara bantuan medis paling modern sekalipun, ujung-ujungnya tetap gagal. Ada orang-orang lain yang bahkan belum menikah hanya karena perbuatan dosa satu malam tiba-tiba hamil. Dan kali ini kita melihat sebuah kejadian bagaimana pasangan suami istri yang sebelumnya mengalami horor yang luar biasa dalam kehidupan pernikahan mereka, kehilangan 3 orang anak sekaligus. Tapi kemudian dalam 1 tahun mereka menerima gantinya. Berapa banyak orang tua yang kehilangan anak-anaknya, tapi toh mereka harus merelakan, mereka tidak bisa punya anak lagi sebagai gantinya. Sekali lagi saudaraku, bicara soal jalan kehidupan manusia ini, seringkali kita harus mengakui ada banyak hal yang tidak bisa kita duga. Ada banyak hal yang tidak bisa kita perkirakan, kita kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas. Kita memang harus mengakui bahwa di dalam keterbatasan kita ini harus bergantung penuh kepada Tuhan Sang Khalik, pencipta alam semesta, yang seringkali jalan-jalannya itu tidak bisa kita pahami dengan mudah, bukan? Seperti Natal yang sedang kita coba rayakan hari ini, bukan? Kalau kita melihat, kita mencoba mengenang, kita coba kembali mengingat peristiwa Natal ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara mengingat, memaknai Natal ini. Iya. Tapi kalau kita perhatikan, saya mencoba mengajak saudara membaca dari bagian firman Tuhan hari ini untuk mengingat bahwa di dalam peristiwa Natal ini pun sekali lagi kita diperhadapkan, kita dipertunjukkan kepada pribadi Allah yang seperti itu. Allah yang seringkali jalan-jalannya mungkin tidak bisa kita tebak dengan akal manusia, tapi terbukti sempurna. Saudara, bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi bagi saudara, Yesaya 49, khususnya ayat 6 dan 7, adalah salah satu bagian dari banyak nubuatan dalam perjanjian lama yang menggambarkan, yang menceritakan, yang memberitakan tentang kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat. Mesias dalam konsep Ibrani perjanjian lama bagi orang-orang Israel adalah seorang yang khusus, orang yang diurapi Tuhan. Untuk apa? Untuk satu misi khusus, untuk membawa keselamatan bagi Israel tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kondisi orang-orang Israel kepada siapa Yesaya melayani, saudara, Yesaya ini salah satu kitab dalam perjanjian lama, kitab nabi yang cukup panjang, sampai lebih dari 60 pasal. Dan memang Yesaya selama perjalanan hidupnya melayani sebagai nabi cukup panjang juga waktunya, puluhan tahun. Sedikitnya ada 4 raja Yehuda yang berbeda di mana Yesaya melayani. Raja berganti raja, Yesaya tetap menjadi nabi yang dipakai Tuhan. Maka ketika Yesaya banyak menyampaikan nubuatan tentang kehadiran Mesias, itu konteksnya berbeda-beda. Ada masa di mana ketika Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kehadiran Mesias, sebetulnya orang Israel itu sedang dalam kondisi hidupnya baik, hidupnya nyaman. Secara ekonomi mereka cukup sejahtera, secara ekonomi mereka cukup mapan, tanpa ada kesulitan secara umum. Ya, lalu kemudian secara stabilitas politik, ya walaupun memang ya selama masa Yesaya hidup dan melayani, Israel itu sedang, khususnya kerajaan Yehuda itu sedang terjepit di tengah-tengah. Di sebelah timur ada kekuatan Mesir yang bergabung dengan kerajaan Israel Utara yang 10 suku itu. Sementara di sebelah barat. Sementara di sebelah timur ada kerajaan Asyur yang sedang bertumbuh makin besar, makin kuat, yang berusaha mengembangkan kekuasaannya. 2 kekuatan, satu di barat, satu di timur. Sedangkan Yehuda ada di tengah-tengah. Memang walaupun ada masa-masa kerajaan Yehuda ini cukup stabil, cukup aman, tapi sebetulnya mereka juga mengalami yang namanya ancaman.
Kapan ini terjadi perang antara timur dan barat? Karena ketika itu terjadi, mau tidak mau mereka yang di tengah ini akan terkena dampaknya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada masa-masa orang Israel, khususnya orang Yehuda, hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Tapi juga ada masa-masa di mana ketika Yesaya melayani, orang Israel khususnya Yehuda ini sedang betul-betul diambang ancaman peperangan antara barat dan timur tadi. Ada masa di mana Asyur betul-betul datang, kemudian mencoba mengepung, mencoba meruntuhkan kerajaan Yehuda setelah mereka berhasil mengalahkan Mesir dan Israel. Asyur berhasil menghancurkan Samaria, ibu kota kerajaan Israel. Berhasil kemudian menaklukkan Israel sehingga tidak ada lagi kerajaan Israel utara. Lalu kemudian Asyur berusaha meluaskan pengaruhnya dengan menjajah, memusnahkan Yehuda dan Yerusalem. Jadi kerajaan ini ataupun penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda pun ada masa-masa di mana mereka mengalami ancaman. Mereka hidup dalam ketegangan, mereka hidup dalam kekhawatiran besar. Nah di masa-masa seperti inilah kemudian Nabi Yesaya menyampaikan berita pengharapan. Berita tentang di mana akan hadir yang namanya Mesias yang diutus Tuhan untuk kemudian menyelamatkan orang Israel. Nah saudara, kalau di dalam kondisi seperti itu, saya percaya kalau kita tanya sama orang Israel, Natal seperti apa yang mereka harapkan? Juru selamat seperti apa yang mereka nantikan hadir dalam hidup mereka? Saya percaya tidak jauh-jauh dari kehidupan yang di depan mata. Mereka pasti mengharapkan sang juru selamat itu datang untuk membawa kesejahteraan yang bahkan mungkin lebih besar bagi mereka. Siapa tahu mereka masih ingat zaman dulu kakek moyang mereka hidup di bawah pemerintahan Raja Salomo. Orang Israel itu luar biasa makmur. Zaman itu dikatakan emas dan perak tidak ada harganya. Saking banyaknya emas dan perak di kerajaan Israel. Tapi saya percaya emas perak sebanyak apapun tidak pernah cukup buat kita, bukan? Maka saya yakin kalau orang Israel ditanya hari itu, juru selamat seperti apa yang kau nantikan? Natal seperti apa yang kau mimpikan? Salah satunya mungkin mereka bermimpi punya juru selamat yang membuat hidup mereka makin sejahtera. Ketika mereka hidup di tengah-tengah ancaman musuh kanan dan kiri. Saya percaya Natal yang mereka janjikan adalah di mana mereka bisa hidup tenang. Seperti hidup waktu zaman Salomo. Tidak ada bangsa asing berani mengancam mereka. Saudara kalau berkaca pada hidup kita hari ini sekarang. Ketika kepada saudara ditanya. Hari ini untuk kesekian kalinya saudara dan saya merayakan Natal. Sebetulnya Natal seperti apa yang saudara harapkan? Juru selamat seperti apa yang saudara harapkan hadir dalam kehidupan saudara? Mungkin sebagian masih berpikir seperti itu. Berpikir bahwa kehadiran juru selamat akan membawa perubahan besar dalam kehidupan, khususnya kehidupan di tengah dunia ini. Yang sedang sakit mungkin bermimpi mengharapkan jamahan Tuhan mengalami kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, apalagi melihat menantikan nanti ini tahun depan ini pekerjaanku bakal kembali membaik atau tidak. Kehidupan keuanganku bakal kembali membaik atau tidak. Beban-beban cicilan yang sudah terlanjur diambil jauh-jauh hari sebelum masa pandemi. Yang selama hampir 2 tahun terakhir ini sampai harus berdarah-darah. Kira-kira tahun depan ini bakal bisa teratasi dengan lebih baik atau tidak. Relasiku dengan istriku, dengan suamiku, dengan orang tuaku, dengan anakku, dengan kekasihku. Yang sebelum pandemi aja sudah tidak karu-karuan. Setelah pandemi ini makin tidak karu-karuan. Apakah kira-kira nanti tahun depan ini bakal jadi lebih baik atau tidak? Sudah mungkin pengharapan kita akan Natal tidak jauh-jauh dari itu. Tapi saudara sekali lagi cara Allah bekerja seringkali tidak mudah untuk kita pikirkan, kita perkirakan. Dari nubuatan Yesaya tentang Allah yang menghadirkan Natal itu pertama kali. Kita melihat bagaimana cara Allah bekerja itu. Dia bekerja dengan hikmatnya yang sempurna. Lalu kemudian membawa yang namanya solusi yang paling efektif untuk masalah terbesar manusia. Hari itu nubuatan Allah melalui Nabi Yesaya
ketika dia berbicara tentang Mesias sang juru selamat. Ya Allah berkata, terlalu kecil bagimu kalau hanya untuk memulihkan Israel. Terlalu kecil bagimu hanya untuk menyelamatkan Israel, membuatnya jadi lebih kaya, membuatnya jadi bangsa besar, tidak mengalami masalah yang besar, tidak mengalami kehancuran, ancaman musuh. Terlalu kecil. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sesungguhnya Allah tahu masalah terbesar kita itu bukan soal kemiskinan. Masalah terbesar kita bukan kelaparan. Masalah terbesar kita itu bukan soal kekosongan hati. Masalah terbesar kita itu bukan soal relasi yang buruk dengan orang lain. Bukan. Masalah terbesar kita adalah soal dosa. Dosa-dosa yang tidak akan pernah bisa kita hapus dengan perbuatan baik sebanyak apapun. Dosa-dosa yang tidak akan pernah bisa kita hapus bersih dengan kesalehan agamawi seperti apapun. Allah tahu masalah kita yang satu itu hanya satu solusinya. Yaitu ketika Ia menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi penebusan bagi kita. Bahkan sudah kalau kita baca kembali dari ayat tadi, Allah bukannya tidak tahu bahwa ketika Yesus Kristus dikirim, diutus datang ke tengah dunia, bukan penerimaan, bukan karpet merah, selamat datang, panitia penyambutan yang gegap gembita yang akan dia terima. Bukan. Tapi yang akan dihadapi Kristus Sang Juru Selamat adalah penolakan, kejijikan, kebencian, penghinaan. Allah tahu semua itu. Tapi toh tetap Allah berjalan sesuai dengan rencananya. Mengirim Sang Putra Allah itu datang ke tengah dunia untuk membawa keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ini membuat kita kembali makin terpukau dengan cara kerja Allah. Allah tahu persis apa yang harus Ia kerjakan. Allah tahu persis apa yang harus Ia lakukan untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Dan Allah lakukan itu dengan cara mengirimkan Yesus Kristus Sang Putra untuk menjadi juru selamat kita. Itulah Natal pertama, bukan? Maka saudara, sekali lagi, Natal kali ini saya mengajak saudara untuk mengingat betapa penuh bijaksananya Allah yang engkau dan aku sembah. Betapa sempurna rancangan-rancangannya, jalan-jalannya. Bahwa itulah Allah yang melakukan segala yang terbaik untuk menyelesaikan masalah terbesar hidupmu dan hidupku. Tapi bukan cuma itu, saudara-saudaraku. Lewat nubuatan ini, lewat keputusan Allah mengirim Yesus Kristus Sang Putra bagi kita dalam Natal pertama, membuktikan bahwa Allah bukan cuman cukup atau sangat berhikmat, sempurna bijaksananya memberikan solusi yang paling efektif untuk masalah terbesar kita. Tapi menunjukkan betapa besarnya, betapa penuh dan sempurnanya kasih sayangnya bagi kita. Sehingga untuk menggenapi jalannya yang sempurna itu, Ia rela membayarnya dengan harga yang paling mahal. Yaitu ketika Ia menyerahkan Kristus Yesus Sang Putra Allah lahir ke tengah dunia, di tengah segala penolakan yang ia akan alami. Mengirim Kristus Sang Putra Allah itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri. Allah kita itu kan esa, tunggal. Di dalam 3 pribadi yang kita kenal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mengambil rupa begitu sederhana, bahkan sampai akhirnya mati di kayu salib. Bukankah itu penderitaan pengorbanan yang terlalu besar, yang tidak akan pernah bisa kita bayangkan atau pernah bisa kita pikirkan atau pahami? Itulah sebuah harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh Allah kita. Ketika Ia mengirimkan Putra Allah itu dalam Natal pertama bagi kita. Oh saudaraku, Allah lewat Natal menunjukkan bahwa Ia Allah yang sempurna dengan hikmatnya, tapi juga Ia Allah yang sempurna dengan kasih-Nya. Itulah Natal. Saudara, bicara berkorban, saya pikir kita semua dalam perjalanan hidup ini pasti mengenal juga banyak
orang berkorban. Apalagi mungkin untuk sesuatu hal yang tujuan-tujuan besar atau bahkan mungkin tujuan yang ia anggap penting dalam hidupnya. Tapi saya percaya tidak ada pengorbanan yang lebih sempurna dari pengorbanan Kristus, Sang Putra Allah. Ketika ia mengambil rupa menjadi manusia, hadir di tengah dunia dalam Natal pertama. 20 tahun yang lalu ketika kisah tragedi 9/11 terjadi di Amerika, di kisah yang mengerikan itu ada banyak kisah-kisah heroik yang muncul. Salah satunya saya membaca tentang seorang namanya Richard Rescola. Dia adalah seorang kepala security dari sebuah perusahaan keuangan Morgan Stanley yang berkantor di Menara WTC. Hari itu ketika 2 pesawat komersial berturut-turut dipakai teroris untuk menabrak gedung WTC utara lalu kemudian selatan atau selatan lalu kemudian utara. Di tengah segala kepanikan yang luar biasa, di tengah masa-masa antara hidup dan mati itu lalu kemudian Richard Rescola ini insting nalurinya sebagai petugas keamanan itu lalu kemudian memimpin dia untuk kemudian tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia terus menolong, mengarahkan banyak orang-orang yang ada di menara WTC itu untuk turun menyelamatkan diri, lalu kemudian mereka bisa sampai keluar dari gedung itu dengan selamat. Dia terus bertahan di dalam menara itu, mengarahkan orang, menolong orang. Sampai akhirnya ia sendiri mati binasa ketika tower WTC itu runtuh. Menurut kabar, setidaknya ada 2.500 orang yang berhasil ia selamatkan. Wow, menyelamatkan 1 orang saja luar biasa, apalagi sampai ribuan. Tapi sekali lagi, kisah heroik ini, kisah yang luar biasa ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kisah yang paling heroik sepanjang zaman. Yaitu kisah ketika Yesus Kristus, Allah itu sendiri, turun ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia, lalu kemudian menyerahkan dirinya bagi engkau dan aku untuk memberikan keselamatan. Tidak ada kisah yang lebih heroik, tidak ada kisah cinta yang lebih besar dari kisah penyelamatan Kristus lewat Natal. Maka sekali lagi saudara, di tengah segala apapun kondisimu hari ini, segala pergumulan yang kau hadapi, segala kegelisahan hatimu, segala sesuatu yang membuat engkau risau, khawatir, takut, cemas. Apa masalah-masalah yang belum bisa kau selesaikan, ini sudah menjelang akhir tahun, tahun sudah hampir berganti, masalah-masalah belum beres, ke depan mungkin masa yang akan datang ini masih lebih gelap, masih lebih mengkhawatirkan, masih lebih merisaukan. Natal kali ini saya mengajak engkau dan aku untuk kembali memandang kepada Kristus, kepada Allah yang kelahirannya kita rayakan ini. Allahmu, Allahku adalah Allah yang sempurna jalan-jalannya. Sesuatu yang bisa jadi sandaran kita untuk menatap masa depan. Lebih dari itu, Allahmu, Allahku adalah Allah yang sempurna cinta kasihnya. Mari kita terus memandang Tuhan. Dan semoga Natal ini menjadi sekali lagi momen yang menyejukkan hatimu, yang boleh menguatkan imanmu untuk masuk tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Karena sesungguhnya di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, Tuhan tidak pernah bosan-bosan untuk terus melakukan pekerjaan-Mu, menyatakan kebaikan dan kasih sayang-Mu, walaupun belum tentu kami bisa memahaminya. Apa yang sudah Kau putuskan sesuai dengan rencana agung-Mu itu akan Kau genapi. Kami manusia mau belajar untuk bersandar, untuk percaya kepada kesempurnaan jalan Tuhan. Engkau Allah kami, yang kami rayakan, yang kami peringati kelahiran-Mu hari ini. Adalah Allah yang jalan-jalannya sempurna. Allah yang keputusan dan hikmat-Nya sempurna. Dan bahkan dengan cinta-Mu yang besar, yang sempurna, yang tak terbatas itu,
Engkau memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Maka biarlah kiranya sekali lagi momen Natal ini kembali menghangatkan jiwa kami, kembali meneguhkan dan menguatkan iman kami. Supaya kami berjalan bukan diliputi terus oleh kekhawatiran dan kegelisahan, tapi kami mau memandang kepada Engkau, Tuhan kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal saudaraku. Biarlah kiranya Tuhan Sang Juru Selamat itu meneguhkan perjalanan iman kita. Saudara, kiranya momen Natal ini menjadi pengingat kita bahwa kasih Kristus telah ada di tengah-tengah setiap kita. Sukacita Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan untuk kita semua. Buat aku itu berbicara tentang relasi. Natal adalah momen yang paling berkesan buat saya. Sebenarnya kalau secara umum sih Natal kelahiran Tuhan Yesus ya. Putra Natal itu menjumpai kita
dan memulai kembali relasi dengan kita manusia. Sukacita? Karena di saat Natal itulah masa di mana saya mengingat akan pengorbanan Kristus, dan saat itulah Kristus menemani saya di tengah masa duka. Jadi waktu momen Natal benar-benar momen yang sangat berkesan. Di masa duka Kristus selalu menemani saya kapanpun, waktu lahir, selama masa hidupnya gitu. Kelahiran Tuhan Yesus yang kita bisa merayakan karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Cuman kalau secara saya pribadi, Natal ada waktu di mana saya boleh benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya dan juga keluarga. Terutama kami bisa berkumpul bersama dan kami boleh saling sharing tentang apa yang kami dapatkan selama setahun terakhir. Kelahiran Tuhan Yesus. Berkumpul dengan keluarga? Kelahiran Tuhan Yesus, waktu buat libur sama keluarga. Persembahan, bahkan apa ya, semacam hadiah dari Tuhan buat aku sih. Sukacita sih buat aku, sukacita yang baru karena kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus, kayak kita mengingat ulang tahunnya Tuhan Yesus, juru selamat kita. Mengingat kembali sih cintanya Tuhan buat kita semua. Ada nggak orang yang kamu ingat di momen-momen Natal? Siapa dan kenapa? Tentu paling ingat orang tua ya, karena selalu hampir tiap tahun ngerayain bareng-bareng. Bahkan sampai aku di Surabaya pun sering pulang waktu Natal sebelum pandemi gitu. Jadi memang akhirnya yang paling diingat waktu Natal itu tentu adalah keluarga gitu, terutama orang tua. Kalau seseorang sih ya mungkin cuman papa mama sih, maksudnya keluarga aja, karena bagi saya mereka adalah orang yang paling terpenting di dalam hidup. Yang paling aku ingat AI Hana sama Celan Fang. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, aku sempat tidak mau lagi pelayanan, sempat terhilang. Tapi mereka berdua ini yang kemudian meyakinkan dan menawari aku kembali untuk pelayanan. Dan Tuhan mengajarkan apa arti pelayanan yang sesungguhnya. Kakek sama nenek. Lali Pak, apa kadang? Keluarga sih, karena mungkin karena selama ini kan pelayanan ketemunya lebih sering sama teman-teman ya. Tapi mungkin akhirnya malah kayak dikasih hadiah, malah di pandemi ini bisa Natal bareng keluarga, jadi bisa acara lebih banyak bareng keluarga juga. Natal tahun ini ya suami karena terpisah, dia ada di Jakarta, saya ada di sini, ya begitu aja. Lebih rindu sama keluarga aja sih, soalnya memang jarang pulang selama pandemi, hampir 2 tahun juga nggak pulang, terus jadi kepengen ketemu lagi aja sih. Orang-orang yang diingat adalah ya tentu saja rekan-rekan yang selama ini sepelayanan begitu ya. Di rekan-rekan Grow hari Selasa kan kita bersama ya pasangan Pasutri, ada rekan-rekan Grow, kita biasanya ada momen-momen kebersamaan di masa Natal, peringatan Natal bersama. Nah, itu momen-momen yang paling menyenangkan gitu ya, kita sesama keluarga, baik anak maupun orang tua saling bertemu, kita saling merayakan Natal. Yang diingat tentu murid-murid sekolah minggu ya, kayak berasa wah udah lama banget nih nggak ketemu mereka gitu. Terus apa yang terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing kita juga nggak pernah sampai detail tahu. Lalu kemudian keinget iya ya Natal tahun ini mereka ngapain ya, seperti apa ya rasanya ya, paling itu sih yang diingat. Christmas isn't just a time to decorate your house, to spend time with loved ones, and to open long-awaited presents. Christmas is a time to remember that salvation doesn't come from within, it comes from above. To remember that infinitely better than the magic of Christmas is the miracle of Emmanuel. To remember that God was not and is not untouched by the pain and suffering of this world. To remember that Jesus isn't just part of the Christmas story, but Christmas is part of the Jesus story. To remember that there is no grace without a cross and no cross without a manger. To remember that Jesus doesn't just want us to remember what he did, but to join him in what he is doing. So this year,
Let the lights remind you of the light of the world who came into darkness for us. Let the gifts remind you of the greatest gift of all. And this year make your heart like Bethlehem and receive the King.